Selamat malam, nama saya Komang Wisnuryana, saya dari kelas M1 M18 Manajemen Malam. Baiklah, saya sedikit akan membawakan artikel tentang dampak negatif virus corona bagi perekonomian di Indonesia. Virus corona atau coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah membuat perekonomian dalam negeri kontraksi. Menurut Menteri Keuangan, setidaknya terdapat ada 8 mudarat yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Pertama, sampai 11 April, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, Purchasing Manager Index atau PMI. Indonesia di bawah level 50, yakni hanya 45,3% pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari sampai Februari, dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Keempat, sekitar 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari Cina. Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis yang berasal dari Cina. Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun 3,7% year to date atau YTD. Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96 year on year atau YOY, disumbang oleh kenaikan harga emas, perhiasan, serta beberapa harga pangan yang melonjak. Meski terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif angkutan udara. Dari artikel yang saya bacakan ini, jelas dampak negatif yang ditimbulkan oleh virus corona itu sangat berat bagi perekonomian Indonesia sendiri. Karena di Indonesia sendiri sudah dimulaikan status pembatasan sosial berskala besar, khususnya di Jakarta. Dengan adanya tersebut, tentu perekonomian di Jakarta akan tersendat dan akan menjalar juga ke daerah-daerah yang terdampak. Khususnya di Palu sendiri sudah mulai banyak karyawan-karyawan yang di PHK atau dirumahkan karena pendapatan dari perusahaan sudah menurun drastis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Minta maaf. Terima kasih dan selamat malam.